Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar, khususnya belajar matematika, meskipun dalam keadaan COVID-19. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan minggu kemarin, untuk minggu ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Untuk kompetensi dasar dari limit fungsi aljabar yaitu menjelaskan dan menentukan limit, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan limit fungsi. Sebelum kita belajar apa itu limit, kita harus tahu apa pengertian dari limit fungsi aljabar itu sendiri. Nah, limit fungsi aljabar adalah suatu nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri suatu titik maupun pendekatan dari kanan titik tersebut, menurut Didi Haryadi. Nah, untuk limit itu sendiri dinotasikan sebagai berikut. Limit fx sama dengan L. Artinya, jika X mendekati A, tetapi X itu tidak sama dengan A, maka X mendekati L suatu fungsi mempunyai limit jika limit kiri sama dengan limit kanan. Atau dapat ditulis sebagai berikut. Limit X mendekati A dari kiri atau negatif Fx sama dengan limit X mendekati A positif atau dari kanan fx. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Untuk contohnya perhatikan fungsi di bawah ini. Fx sama dengan x plus 3. Untuk nilai x yang mendekati, nah ketika kita ambil x itu 2,99, maka nanti hasilnya untuk fx sama dengan x plus 3 yaitu 5,99. 5,99 itu didapat dari mana? Nah, kita masukkan x itu 2,99, kemudian ditambah dengan 3, nanti hasilnya 5,99. Itu kalau dari kiri. Nah, tentunya semakin ke kanan, maka X itu sendiri akan mendekati nilai 6. Nah, kalau dari kanan ke kiri, nah, ketika kita ambil nilai 3,01, tentunya nanti akan kita dapatkan ketika fx sama dengan x plus 3, ketika x nya sama dengan 3,1, maka 3,01 maaf, maka nanti hasilnya 6,01 terus sampai mendekati nilai 3 atau 6. Nah, dari gambar tabel dapat disimpulkan bahwa jika x mendekati 3 dari kiri, maka nilai fx mendekati 6. Jika x mendekati 3 dari kanan, maka nilai fx mendekati 6. Jadi jika x mendekati 3, jadi kalau x itu terus mendekati 3, maka nilai fx itu sendiri akan mendekati 6. Nah, untuk teorema atau sifat-sifat dari limit fungsi aljabar yaitu ada 7. Yang pertama, limit x mendekati c, k sama dengan k. Yang kedua yaitu limit x mendekati c, x sama dengan c. Untuk yang ketiga, limit x mendekati c, k kali fx sama dengan k, limit x mendekati c, fx. Yang keempat, limit x mendekati c, f plus minus gx sama dengan limit x mendekati c, fx plus minus limit x mendekati c, gx. Untuk yang kelima, limit x mendekati c, fx kali gx sama dengan limit x mendekati c, fx kali limit x mendekati c, gx. Yang keenam, limit x mendekati c, fx
per Gx sama dengan limit X mendekati C Fx per limit X mendekati C Gx. Asalkan limit Gx mendekati C itu sendiri Gx tidak sama dengan 0. Untuk yang ketujuh, limit X mendekati C Fx pangkat N sama dengan limit X mendekati C Fx pangkat N. Untuk yang terakhir, limit X mendekati C akar N Fx sama dengan akar pangkat N limit X mendekati C Fx. Asalkan limit dari X mendekati C Fx lebih dari 0 jika N genap. Untuk contohnya, untuk contoh dari sifat-sifat itu sendiri, yang pertama, limit X mendekati C, K sama dengan K. Maksudnya gimana? Semisal limit X mendekati 1, 3, maka nanti hasilnya sama dengan 3. Karena kenapa? Sesuai dengan sifat, kita mempunyai limit X mendekati C, K. K itu apa? K itu konstanta yang tidak mempunyai variabel. Nah, nanti hasilnya tetap konstanta itu sendiri, yaitu sama dengan K itu. Jadi ketika kita mempunyai limit X mendekati 1, 3, maka nanti hasilnya sama dengan 3. Untuk yang kedua, limit X mendekati C, K kali Fx sama dengan, jadi sama dengan K kali limit X mendekati C Fx. Contohnya, limit X mendekati 2, 3 kali Fx sama dengan 3 kali limit X mendekati 2 Fx. Jadi 3 itu awalnya berada di setelahnya limit X mendekati 2, kita pindah konstanta itu ke sebelum limit X mendekati 2. Jadi nanti sama dengan 3 kali limit X mendekati 2 Fx. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, limit X mendekati C, Fx plus minus Gx sama dengan limit X mendekati C, Fx plus minus limit X mendekati C Gx. Nah, plus minus itu sendiri gimana? Jadi bukan ada positif ada negatif. Jadi ketika ada soal limit X mendekati C, semisal kita ambil yang positif, jadi limit X mendekati C Fx plus Gx. Nah, ketika negatif, limit X mendekati C Fx dikurangi Gx, seperti itu. Jadi nanti bukan di soal pas plus minus, tidak, jadi salah satu. Nah, ketika penjumlahan itu sama saja atau pengurangan itu sama saja, nanti sama dengan limit X mendekati C Fx plus minus limit X mendekati C Gx. Untuk lebih jelasnya, contohnya limit X mendekati 2, 2x kuadrat negatif 1 plus minus 2x plus 3, itu sama dengan limit X mendekati 2, 2x kuadrat negatif 1 plus minus limit X mendekati 2, 2x plus 3. Jadi bisa saja limit X mendekati 2 itu 2x kuadrat negatif 2 plus 2x plus 3, atau juga bisa saja limit X mendekati 2, 2x kuadrat negatif 1 min atau dikurangi 2x plus 3. Hasilnya sama, yaitu kita pisah limit X mendekati 2, 2x kuadrat negatif 1 plus minus limit X kuadrat limit X mendekati 2, 2x plus 3. Untuk yang keempat, yaitu perkalian, sama saja dengan penjumlahan atau pengurangan. Limit X mendekati C Fx kali Gx sama dengan limit X mendekati C Fx kali limit X mendekati C Gx. Sama saja dengan penjumlahan atau pengurangan, yaitu kita pisah limit X mendekati 2 Fx kali limit X mendekati C Gx. Contohnya, limit X mendekati 2, 2x kali X plus 3 sama dengan limit X mendekati 2,
2x kali limit x mendekati 2 x plus 3. Jadi yang di sini ini dipisah limit antara limit x mendekati 2x dikali limit x mendekati 2 x plus 3. Kenapa kok bukan limit x mendekati 2x kali x dikali limit x mendekati 2 3. Nah, nanti semisal gx nya itu cuma 3, berarti kan bukan gx, maka itu hanya konstanta, jadi gak bisa. Jadi kalau kita pisah limit x mendekati 2x dikali limit x mendekati 2x plus 3, sama saja. Begitupun dengan yang pembagian. Jadi limit x mendekati c fx per gx sama dengan limit x mendekati c fx limit x mendekati c gx. Jadi fx sama gx itu nanti dipisah, sama-sama mempunyai limit. Contohnya limit x mendekati 2x kuadrat plus 4x min 6 per x plus 3. Nah, nanti kalau dipisah jadinya limit x mendekati c 2x kuadrat plus 4x negatif 6 dibagi dengan limit x mendekati 2 x plus 3. Untuk sifat yang keenam yaitu limit x mendekati c fx pangkat n. Jadi sama dengan limit x mendekati c fx pangkat n. Maksudnya gimana? Semisal kita mempunyai limit x mendekati 2x kuadrat plus 3 pangkat 2. Jadi nanti limit itu dimasukkan ke dalam kurung juga seperti ini. Seperti ini. Jadi limit dari x mendekati 2 itu sama saja dengan yang sebelah kiri. Bedanya cuman limitnya itu terletak dalam kurung itu. Limit x mendekati 2x kuadrat plus 3 pangkat 2, sama saja. Karena sudah ada tanda, yaitu sama dengan. Jadi ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. Nah, untuk sifat yang ketujuh yaitu limit x mendekati c akar pangkat n fx sama dengan akar pangkat n limit x mendekati c fx untuk n bilangan bulat. Jadi maksudnya gimana? Jadi ketika kita mempunyai contoh limit x mendekati 2 akar pangkat 2 4x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan akar pangkat 2 limit x mendekati 2 4x kuadrat min 12x plus 9. Jadi limit yang awalnya berada di luar akar itu dimasukkan ke dalam akar. Jadinya akar pangkat 2 limit x mendekati 2 4x kuadrat min 12x plus 9. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya cara untuk menentukan limit itu sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama substitusi langsung. Nah, ada beberapa fungsi yang nilai limitnya dapat ditentukan dengan cara substitusi langsung, seperti contoh sebagai berikut. Yang pertama, hitunglah nilai limit dari limit x mendekati 2x kuadrat plus 3x negatif 5. Nah, jawabannya limit x mendekati 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 2 kuadrat plus 3 kali 2 negatif 5 sama dengan 4 plus 6 negatif 5 sama dengan 5. Nah, ini kalau substitusi langsung. Maksudnya gimana? Jadi nilai dari x itu digantikan dengan 2. Bukan digantikan, karena x tidak boleh sama dengan 2, tapi mendekati 2. Jadinya yang x kuadrat itu nanti x nya diganti dengan 2 sehingga menjadi
2 kuadrat plus 3 kali 2 min 5 sama dengan 2 kuadrat itu hasilnya berapa? 4 kan? 2 kali 2 4. Untuk 3 kali 2 itu sama dengan 6, sehingga didapatkan hasil 4 plus 6 min 5 sama dengan 5. Itu kalau substitusi langsung. Untuk contoh yang kedua, hitunglah nilai limit dari limit x mendekati 2 x kuadrat min 1 per x min 1. Kalau substitusi langsung itu langsung dimasukkan ya. Nah, untuk limit x mendekati 2 x kuadrat min 1 per x min 1 sama dengan nilai dari x itu digantikan dengan 2, sehingga 2 kuadrat min 1 sama dengan 2 min 1 sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Untuk contoh yang ketiga, tentukan nilai limit dari limit x mendekati 1 akar x kuadrat plus 8. Untuk jawabannya, limit x mendekati 1 akar x kuadrat plus 8 sama dengan, nah, nilai x nya itu berapa? Yaitu 1, sehingga menjadi 1 pangkat 2 plus 8 sama dengan 9. Akar dari 9 itu berapa? Sama dengan 3. Itu kalau substitusi langsung. Jadi nilai x itu langsung dimasukkan ke dalam fungsinya itu sendiri. Nah, untuk cara yang kedua yaitu dengan cara memfaktorkan. Nah, jika dengan cara substitusi langsung pada limit x mendekati fx per gx diperoleh bentuk 0,0. Nah, 0,0 itu kan tidak tentu kan. Jadi setiap bilangan yang dibagi dengan 0 maka hasilnya tidak tentu. Maka dilakukan cara pemfaktoran terlebih dahulu terhadap fx dan gx. Kemudian sederhanakan bentuk paling sederhana. Contohnya, limit x mendekati 1 x kuadrat plus 9x min 10 per x min 1. Semisal kita langsung masukkan 1 ke dalam x itu, maka diperoleh 1 pangkat 2 plus 9x min 10, maka nanti hasilnya 0 dibagi dengan 1 dikurangi 1 kan 0, berarti nanti hasilnya 0 per 0, maka bentuk tersebut tidak tentu. Makanya dilakukan cara pemfaktoran, sehingga jawabannya limit x mendekati 1 x kuadrat plus 9x min 10 per x min 1 sama dengan limit x mendekati 1. Nah, faktor dari x kuadrat plus 9x min 10 itu berapa? Yaitu x min 1 x plus 10 per x min 1. Tahu kan cara memfaktorkan? Yaitu semisal kita kali silang ya. Nah, x plus x kali x kuadrat, x kali 10 10x, negatif 1 kali x nanti hasilnya negatif 1, negatif 1 kali 10 maka nanti hasilnya negatif 10. Jadi sama dengan x kuadrat plus 9x min 10. Jadi antara x kuadrat plus 9x min 10 itu sama dengan perkalian x negatif 1 kali x plus 10 dibagi dengan x min 1. Nah, langsung saja kita masukkan limit dari limit x mendekati 1 sama dengan, nah kan ada yang sama ya, x min 1 dengan x min 1. Nanti coret yang x min 1, yang x min 1 di sini, ini dicoret kan sama kan, nanti habis sehingga tersisa x plus 10. Nah, limit x mendekati 1 x plus 10 itu berapa? Masukkan x, nilai x yaitu 1 plus 10 sama dengan 11. Jadi nilai limit x mendekati 1 itu x kuadrat plus 9x min 10, x dibagi x min 1 sama dengan 11. Seperti itu caranya. Untuk cara yang ketiga dalam menentukan limit, yaitu jika pada limit x mendekati a, fx dibagi gx diperoleh bentuk tak tentu untuk x sama dengan a dan 0, 0 per 0. Nah,
sulit memfaktorkan fx dan gx, lakukan perkalian dengan faktor sekawan dari gx atau fx. Nah, tentukan limit di bawah ini. Contohnya ya, limit x mendekati 3, 9 min x kuadrat per 4 min akar x kuadrat plus 7. Jawabannya gimana? Jadi jawabannya limit x mendekati 3, 9 min x kuadrat per 4 min akar x kuadrat plus 7 sama dengan limit x mendekati 3, 9 min x kuadrat per 4 min akar x kuadrat plus 7 dikali 4 plus akar x kuadrat plus 7 per 4 plus akar x kuadrat plus 7. Maksudnya perkalian sekawan itu gimana? Jadi, nah, bentuk akarnya kan ada di sini ya. Nah, bentuk sekawan dari 4 min akar x kuadrat plus 7 itu berapa? Yaitu bentuk sekawannya atau lawannya 4 plus akar x kuadrat plus 7. Jadi tinggal diganti tanda yang negatif di sini dengan positif. Jadi kebalikannya. Dan dibagi dengan 4 plus akar x kuadrat plus 7. Nah, bentuk sekawannya ini. Yang 4 plus akar x kuadrat plus 7 per 4 plus akar x kuadrat plus 7. Seperti itu. Nah, sama dengan limit x mendekati 3, 9 min x kuadrat kali 4 plus akar x kuadrat plus 7 per 16 min x kuadrat plus 7. 16 ini didapat dari mana? Yaitu 4 kali 4 16. Akar kali akar berapa? Akarnya hilang kan? Positif kali negatif, negatif kali positif, negatif. Jadi kita dapatkan pada penyebutnya yaitu 16 min x kuadrat plus 7. Sehingga langsung saja limit x mendekati 3, 9 min x kuadrat kali 4 plus akar x kuadrat plus 7 per 9 min x kuadrat. Nah, ini didapat dari mana? Yaitu 16 kurangi 7, 9 kan? Min x kuadrat ini. Sederhana. Nah, selanjutnya karena di sini ada yang sama yaitu 9 min x kuadrat dengan yang di bawah 9 min x kuadrat kita coret, maka tersisa limit x mendekati 3 yaitu 4 plus akar x kuadrat plus 7. Langsung saja nilai dari x itu diganti dengan 3 sehingga didapatkan 4 plus akar 3 kuadrat plus 7. X nya diganti dengan 3 plus 7 sehingga didapatkan 4 plus akar 9 plus 7 sama dengan 4 plus akar 16. 9 plus 7 sama dengan 16. Akar 16 berapa? 4. Jadi sama dengan 4 plus 4.